Pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan visi dan misi Kabupaten Pamekasan. Visi jangka panjang Kabupaten Pamekasan terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Pamekasan tahun 2005 sampai tahun 2025, yaitu terwujudnya Pamekasan yang maju, sejahtera, berdaya saing berbasis agropolitan dan minapolitan secara berkelanjutan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penetapan visi jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan dalam visi jangka menengah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018 sampai tahun 2023. Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pamekasan adalah terwujudnya Pamekasan yang bersih, sehat, cerdas, dan sejahtera, berlandaskan iman dan takwa didukung aparat yang profesional. Sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau SP3K, Programa Penyuluhan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan dan disusun setiap tahun. Sebagai tindak lanjut agar penyelenggaraan penyuluhan mulai dari pusat sampai di daerah mempunyai acuan dan persepsi yang sama, maka diatur dalam Peraturan Menteri dengan landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan programa penyuluhan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Permentan SM titik 010 9 2016 tentang pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian. Faktor kritikal dalam penyusunan programa penyuluhan adalah ketepatan dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di wilayah kerja penyuluhan. Oleh sebab itu, programa penyuluhan pertanian di Desa Kadur disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan di tingkat desa. Programa penyuluhan ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan khususnya di wilayah Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Dan dalam hal ini, programa penyuluhan pertanian dikhususkan pada tanaman hortikultura, yaitu agribisnis pada komoditas bawang merah di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atala Dirina Alfaini dengan NIM 1903211000051 dari kelas penyuluhan pertanian C, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, pada video kali ini saya akan membuat programa penyuluhan pertanian untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah penyuluhan pertanian dengan studi kasus agribisnis pada komoditas bawang merah di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa saja sih subbab yang ada pada pembahasan di video ini. Pertama adalah gambaran umum mengenai wilayah penyuluhan. Kemudian yang kedua, keadaan. Ketiga, tujuan. Keempat, permasalahan. Dan kelima adalah tabel dari kegiatan. Kemudian ada beberapa ringkasan materi singkat sebagai sampel dari materi penyuluhan yang akan dijelaskan di akhir. Subbab pertama adalah gambaran umum wilayah. Luas wilayah Kecamatan Kadur yaitu 3.071 hektar atau 3,88% dari luas total wilayah di Kabupaten Pamekasan. Kondisi topografi dari Kecamatan Kadur berada di wilayah ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Sedangkan jumlah kepadatan penduduk mencapai 878 jiwa per kilometer persegi. Nah, Desa Kadur merupakan salah satu dari total 10 desa yang ada di Kecamatan Kadur.
Potensi hortikultura yang dimiliki dari Desa Kadur cukup besar. Salah satu potensinya adalah komoditas bawang merah. Komoditas bawang merah dapat ditemukan di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, dan kecamatan sekitar, seperti pada Kecamatan Propo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pelengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batu Marmar, dan Kecamatan Pasean. Lalu ada pertanyaan muncul, mengapa sih komoditas bawang merah? Nah, bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki tingkat permintaan tinggi sebab kegunaannya sebagai pelengkap bumbu masakan maupun obat tradisional. Menurut Sumaiyah et al. Pada tahun 2013, bahwa konsumsi bawang merah di Indonesia per kapitanya dapat mencapai 4,56 kg atau 0,38 per kapita setiap bulannya. Sehingga berdasarkan data ini diketahui bahwa permintaan akan bawang merah perharinya terus meningkat, dan komoditas bawang merah dituntut untuk tetap ada dalam pasar. Kabupaten Pamekasan termasuk salah satu sentra bawang merah sebab memiliki potensi dalam usaha tani bawang merah dan tingkat produksi bawang merah cukup tinggi. Nah, luas lahan yang digunakan dalam usaha tani bawang merah mencapai 1.650 hektar atau 80% dari luas panen bawang merah di Kabupaten Pamekasan. Dan Desa Kadur merupakan salah satu desa yang memiliki potensi akan dari komoditas bawang merah itu. Sehingga komoditas bawang merah dapat ditemui dengan mudah di pasar lokal yang ada di Desa Kadur. Karena permintaan setiap harinya pasti ada dan tetap dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelengkap bumbu masak. Terlepas dari potensi yang ada tentang komoditas bawang merah atau agribisnis bawang merah yang ada di Desa Kadur, ada beberapa keadaan atau kondisi yang dialami oleh petani maupun agribisnis komoditas bawang merah di desa ini. Pertama adalah harga produk dari bawang merah tidak stabil. Terjadi fluktuasi atau naik turun setiap waktunya. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk urea dan pestisida kimia yang masih berlebihan. Yang ketiga adalah petani jarang menggunakan pupuk organik. Keempat, petani melakukan pengolahan pasca panen sangat minim dan bahkan jarang dilakukan oleh petani bawang merah. Dan yang terakhir adalah pemasaran dari bawang merah yang dirasa belum efisien dan efektif. Maka dibentuknya program penyuluhan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah petani mampu mengatur pola tanam bergilir serta meningkatkan pengetahuan petani tentang pola agribisnis hortikultura, khususnya pada komoditas bawang merah. Yang kedua adalah petani mampu melakukan pemupukan dan pengaplikasian pestisida secara tepat. Dan yang ketiga, petani mengerti dan sadar terhadap manfaat penggunaan pupuk organik serta meningkatkan penggunaan pestisida hayati ataupun nabati. Keempat, petani mampu melakukan diversifikasi usaha untuk mengurangi tingkat kerugian akibat kelebihan produksi. Yang terakhir, memperbaiki sistem pemasaran dengan penambahan online marketing dan pemasaran kolektif pada komoditas bawang merah. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan kondisi agribisnis komoditas bawang merah di Desa Kadur. Yang pertama adalah produksi melimpah sehingga menyebabkan harga dari komoditas bawang merah cenderung turun. Yang kedua, minimnya pengetahuan petani tentang kondisi agribisnis produk hortikultura khususnya pada komoditas bawang merah. Ketiga, aplikasi pemupukan herbisida dan insektisida belum sesuai dengan anjuran. Keempat, penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati ataupun hayati masih dirasa kurang optimal. Kelima, pengetahuan petani tentang produk olahan bawang merah masih sangat minim dan jarang. Dan yang terakhir, pemasaran yang dilakukan dirasa kurang efisien dan efektif karena hanya menggunakan pemasaran secara langsung. Setelah mengetahui bagaimana kondisi, tujuan, serta permasalahan yang ada pada agribisnis komoditas bawang merah yang ada di Desa Kadur, berikutnya adalah tabel kegiatan yang memuat bagaimana rancangan kegiatan mengenai penyuluhan pemberian materi kepada petani bawang merah yang ada di daerah penyuluhan yaitu di Desa Kadur dengan lokasi
diletakkan pada Balai Desa Kadur. Total waktu yang dilakukan dalam program penyuluhan pertanian ini mulai dari awal Januari hingga akhir Januari tahun 2022 yang terbagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama adalah materi tentang sistem pola tanam bergilir dan peta kebutuhan masyarakat dengan metode ceramah dan diskusi. Waktu yang ditentukan adalah tanggal 2 Januari tahun 2022 dengan sasaran petani dan kelompok tani. Sesi yang kedua adalah materi menetapkan dosis pemupukan dan cara aplikasi pestisida. Metode yang dilakukan berupa ceramah, diskusi, serta praktek. Waktu yang ditentukan tanggal 9 Januari tahun 2022 dengan sasaran petani dan kelompok tani. Sesi ketiga adalah materi tentang manfaat pupuk organik dan pengenalan pestisida nabati. Metode yang dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi. Kemudian waktunya dilakukan seminggu setelah materi kedua, yaitu tanggal 16 Januari tahun 2022, dengan sasaran petani dan kelompok tani. Sesi keempat adalah materi tentang cara membuat produk olahan dari komoditas bawang merah, berupa sambal bawang maupun bawang goreng, dengan cara metode ceramah, diskusi, serta praktik. Untuk waktunya tanggal 23 Januari tahun 2022, dengan sasaran kelompok tani serta keluarga dari petani. Dan materi yang terakhir atau sesi kelima adalah online marketing dan pemasaran kolektif. Metode yang dilakukan yaitu ceramah, diskusi, dan praktek. Pada tanggal 30 Januari tahun 2022, dengan sasaran petani, kelompok tani, serta pelaku usaha. Tabel kegiatan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana agar semua sesi dapat berjalan dengan lancar dan para petani bawang merah dapat menerapkan materi-materi yang telah diberikan oleh penyuluh. Kemudian berdasarkan 5 sesi pemberian materi tadi yang telah dijelaskan pada tabel kegiatan, saya mengambil salah satu sampel materi yang dirasa penting karena berkaitan dengan masalah utama pada agribisnis komoditas bawang merah di Desa Kadur, yaitu mengenai sistem pemasaran yang dirasa kurang efisien dan efektif. Sehingga dalam hal ini saya menjelaskan mengenai materi online marketing dan pemasaran kolektif. Perbaikan strategi pemasaran bawang merah melalui online marketing dengan cara memasarkan produk pada platform e-commerce dan berbagai media sosial yang tersedia saat ini, serta melakukan pemasaran secara kolektif pada komoditas bawang merah dianggap sebagai solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tentang pemasaran yang dirasa kurang efektif dan efisien. Mengapa demikian? Pertama, mengenai online marketing. Langkah awal dalam melakukan pemasaran secara online dimulai dari memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram untuk mempromosikan produk atau hasil panen dari komoditas bawang merah melalui media sosial dengan jangkauan teman dekat ataupun masyarakat sekitar, tetangga, dan lain-lain, serta melalui platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Bahkan akan lebih baik jika petani milenial atau keluarga dari petani aktif membuat vlog di YouTube untuk memperkenalkan bagaimana potensi agribisnis komoditas bawang merah yang ada di Desa Kadur, sehingga para konsumen dapat mengetahui keberadaan dari produk ataupun hasil panen dari komoditas bawang merah yang ada, sehingga tentu menjadi salah satu cara untuk memikat konsumen agar dapat membeli dari hasil olahan maupun produk jadi dari komoditas bawang merah yang ada di desa ini. Selain itu, para petani dapat melakukan inovasi. Petani dapat melakukan inovasi hasil dari panen komoditas bawang merah menjadi suatu produk setengah jadi maupun produk langsung jadi, seperti olahan sambal, kemudian olahan bawang goreng yang dikemas melalui cara pengolahan yang akan dijelaskan pada materi sebelum online marketing. Nah, sistem pemasaran online ini dilakukan melalui 2 cara distribusi.
Sistem pertama adalah COD bagi konsumen yang dapat dijangkau, artinya konsumen yang memang dapat dijangkau oleh petani setempat, yaitu di Desa Kadur dan desa sekitarnya, serta pengiriman paket pada konsumen di luar daerah produksi, misalnya di luar daerah Desa Kadur maupun di luar Kabupaten Pamekasan. Apa saja sih manfaat melakukan online marketing ini? Pertama adalah memperluas jangkauan pasar dan konsumen. Dan yang kedua adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Berikutnya adalah pemasaran secara kolektif. Pemasaran kolektif adalah suatu cara yang dilakukan oleh petani skala kecil agar dapat bersaing dengan petani yang memiliki skala lebih besar, sehingga dapat memasarkan komoditas bawang merah dalam skala yang juga besar. Petani ini dapat bekerja sama untuk membentuk sebuah asosiasi ataupun kelompok pemasaran. Misalnya ada 10 hingga 20 petani bawang merah yang dapat menawarkan komoditas bawang merahnya untuk dijual secara gabungan hasil panen mereka dan memastikan standar kualitas yang ada. Hal ini banyak dilakukan di luar daerah dan terbukti bahwa cara ini cukup efektif dalam meningkatkan penjualan dari komoditas bawang merah. Apa sih untungnya melakukan pemasaran secara kolektif? Selain efisien, pemasaran secara kolektif ini dapat meningkatkan akses pasar bagi petani bawang merah yang memiliki skala kecil, sebab dapat memberi kontribusi untuk inefisiensi produksi, kemudian adopsi teknologi baru, peningkatan pendapatan, dan partisipasi pasar yang lebih baik. Lalu bertujuan untuk mendukung petani skala kecil agar saling bertukar informasi dengan petani sesamanya dan bekerja sama dalam meningkatkan nilai jual dari komoditas bawang merah. Bisa dilihat bahwa pada slide telah ada beberapa gambaran mengenai online marketing dan pemasaran secara kolektif pada komoditas bawang merah. Gambar pertama adalah online marketing bawang merah pada aplikasi Shopee. Nah, komoditas bawang merah ini ditawarkan secara online melalui platform Shopee dengan sajian atau kemasan maupun label yang menarik sehingga dapat menarik minat dari konsumen untuk membeli produk bawang merah. Kemudian yang kedua adalah vlog petani bawang merah milenial. Dalam vlog ini dibuat oleh petani untuk memperkenalkan bagaimana sistem agribisnis komoditas bawang merah di tempatnya, meliputi mulai dari hulu, hilir pengolahan, maupun pemasaran yang ada pada daerah tersebut, sehingga memperkenalkan potensi ataupun adanya produk ini pada desa tersebut. Kemudian yang gambar ketiga adalah pemasaran kolektif bawang merah. Gambaran tersebut menggambarkan bahwa para petani kecil saling bekerja sama untuk menawarkan bawang merah di satu tempat atau satu lokasi untuk menambah peluang dari pemasaran bawang merah. Oke, seberapa penting? Akan menjawab pertanyaan mengapa memilih fenomena ini, materi ini, dan media PPT dalam menyampaikan program penyuluhan pertanian mengenai agribisnis komoditas bawang merah di Desa Kadur. Alasan utama pemilihan fenomena kendala pada agribisnis bawang merah di Desa Kadur adalah karena komoditas bawang merah merupakan salah satu komoditas potensial yang digunakan oleh masyarakat sebagai pelengkap kebutuhan bumbu masak, sehingga komoditas bawang merah ini dituntut untuk tetap dan terus ada di pasaran. Kemudian pemilihan materi yang ada pada tabel kegiatan yang telah dipaparkan sebelumnya disesuaikan dengan poin tujuan dan masalah yang dibagi menjadi beberapa sesi pertemuan. Lalu penjabaran materi online marketing dan pemasaran kolektif yang telah dipaparkan sebelumnya juga sebagai fokus utama dari kendala agribisnis bawang merah di daerah studi kasus. Kemudian, mengapa memilih menggunakan media PPT? Pemilihan media PPT ini bertujuan agar para petani dapat lebih mudah memahami poin-poin penting yang disajikan dalam slide PPT, visualisasi konsep, serta beberapa gambaran yang mendukung materi dengan tampilan yang lebih menarik agar tidak monoton. Serta ada beberapa tayangan video untuk
lebih memvisualisasikan bagaimana gambaran program penyuluhan pertanian tentang agribisnis komoditas bawang merah dibandingkan dengan media seperti hanya suara, kemudian modul, kemudian praktik langsung tanpa adanya gambaran. Saya rasa lebih efektif menggunakan media PPT karena nanti juga ada sesi ceramah serta diskusi maupun praktik tersendiri yang dilakukan pada satu tempat, yaitu di Balai Desa Kadur. Sehingga fenomena, materi, dan media yang saya pilih dalam program penyuluhan pertanian ini dirasa sudah cukup efektif dan efisien. Tinggal bagaimana para petani dapat menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana materi yang mereka dapat dalam beberapa sesi yang telah dilakukan oleh penyuluh. Berikutnya ada beberapa foto maupun video dokumentasi mengenai kondisi dari agribisnis komoditas bawang merah di Desa Kadur yang akan ditayangkan setelah slide ini. Sekian penjelasan mengenai program penyuluhan pertanian pada agribisnis komoditas bawang merah di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.